Oke, hari ini semuanya hadir ya, ada yang izin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya. Silakan. Oh, boleh berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lanjut buat nyanyi lagu Garuda Pancasila. Masih tetap berdiri, oke?
Oke, kita buat ya. Dani lagi belajar. Nah, misalnya Dani lagi ngapain ya tadi? Lagi belajar atau lagi ngapain? Coba deh lihat. Baca buku. Iya, lagi ngapain? Baca buku. Lagi membaca ya. Membaca apa? Buku. Baca buku. Nah, kita kan udah ada 3 kata nih, Dani membaca buku. Sekarang kita bakal susun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Yang pertama kita tuliskan apa terlebih dahulu, yang mana dia antara 3 kata ini? Dani, oke. Selanjutnya membaca. Terus buku. Nah, sekarang coba kan bandingkan yang ini sama yang mana lebih enak dibacanya? Yang ini nggak enak kan? Nah, jadi perlu kalian ketahui dalam menulis sebuah kalimat itu harus terstruktur dan tersusun. Nah, kalimat-kalimat ini nantinya akan terdiri dari siapa yang membaca, apa yang dilakukan, sama ini membaca ya kurang ternyata, sama siapa yang membaca, lalu kegiatan apa yang dilakukan, sama apa yang dibaca itu. Nah, semua ini itu namanya adalah kalimat SPO. Nah, kalimat SPO itu terdiri. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Jadi kalimat itu adalah rangkaian sebuah kata yang memiliki makna. Sekarang ini kita akan belajar membuat kalimat SPO. Nah, kalimat SPO ada yang tahu apa itu kalimat SPO? Ya, apa? Ya. Ada satu? Ya, benar. Jadi kalimat SPO itu adalah kalimat yang memiliki unsur SPO itu. Yang pertama, S itu adalah subjek. Lalu P itu adalah apa? Predikat. Terus O itu apa? Oke, benar. Jadi kalimat SPO terdiri subjek, predikat, objek. Di sini ada yang tahu subjek itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Oke, benar. Jadi subjek itu adalah nama orang atau pelaku yang melakukan kegiatan tersebut ya. Kalau predikat ada yang tahu? Apa? Kata kerja ya. Oke, predikat itu sama dengan kata kerja atau kegiatan apa yang sedang dilakukan. Kalau objek itu apa? Kata benda. Oke. Apa? Kata benda. Ya, benar ya. Jadi objek itu adalah kata benda. Nah, sekarang coba kita cari tahu yang ini. Kalau Dani ini termasuk apa ya? Oke, benar. Kalau membaca, predikat. Oke. Kalau buku, objek. Benar. Nah, jadi kalimatnya ini itu udah tersusun atau udah termasuk ke dalam kalimat SPO karena udah terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Kalau kalimatnya ini termasuk kalimat SPO apa enggak? Enggak. Oke, benar. Sekarang coba kalian perhatikan di sini kakak punya sebuah media. Nih. Nah, media ini namanya papan kalimat SPO. Papan kalimat SPO ini sini udah ada ya, yaitu subjek, predikat, dan juga objek. Benar, tadi itu subjek itu adalah orang ataupun pelaku yang melakukan suatu kegiatan di sebuah kalimat tersebut. Kalau predikat itu benar banget yang tadi bilang, yaitu kata kerja atau hal apa yang sedang dilakukan oleh pelaku pada kalimat tersebut. Yang terakhir itu ada objek, yaitu kata benda atau hal apa yang dikenai oleh kegiatan tersebut. Oke. Sekarang coba
belakang apa? Nama-nama orang, pokoknya apa aja boleh. Selain itu subjek juga bisa sebagai nama hewan itu juga bisa kok jadi subjek. Oke. Kalau contoh kata predikat, ada yang tahu? Predikat itu kan kata kerja. Contoh-contohnya itu seperti ya memasak, mencuci, membaca, lalu membeli, menulis, banyak masih. Kalau kata benda pasti kau udah tahu kan, kata benda itu terdiri dari benda-benda kayak baju, surat, ataupun tas, bola, dan lain sebagainya. Di sini kakak mau ajak kalian. Nah, di sini kita akan menyusun sebuah kalimat sesuai dengan pola FPO dengan kata-kata yang udah ada di sini. Oke? Misalnya dimulai dari kakak ya. Misalnya kakak buat kalimat. Bentar. Nah, coba baca kalimat apa yang kakak buat? Oke, jadi kalimat yang saya buat itu Tania menendang bola. Tania termasuk ke dalam menendang bola. Oke, benar. Jadi kakak membuat kalimat yaitu Tania menendang bola sudah termasuk ke dalam unsur atau sudah berpola kalimat SPO. Sekarang siapa yang membantu ibu untuk membuat sama kalimat seperti ini dengan kata-kata yang ada di depan? Kita lepas dulu ya. Siapa yang mau bantu? Boleh angkat tangannya. Ayo sini, yang mau ke depan sini. Sebentar. Nih kamu mau buat kalimat apa? Silakan. Ya. Oke. Terus? Nah, coba dibaca. Kamu buat kalimat apa? Ayah memakai tas. Oke, sudah termasuk ke dalam kalimat yang berpola SPO? Sudah. Coba diidentifikasi. Benar, ayah di sini. Ayah itu ada di subjek. Memakai tas. Oke, benar. Tepuk tangan buat teman-teman dulu. Siapa lagi yang mau bantu? Ayo, yang mau bantu boleh maju ke depan. Masa satu orang aja sih? Nah, ayo maju. Buat kalimat apa? Oke, sekarang coba dibaca kalimat apa yang kamu buat. Kami membaca buku. Sudah sesuai dengan kalimat pola SPO? Sudah, oke, benar ya. Harinya udah diletakin di kolom subjek, membaca di predikat, dan buku di objek. Tepuk tangan buat temennya. Sekarang yang cewek, nah yang masa cowok aja yang maju. Ya, sini yang di belakang. Nanti ditata luarnya boleh ya. Nah, sekarang coba baca kalimat apa yang dibuat. Ini menonton bola. Oke, sudah termasuk pola SPO? Oke, kenapa? Karena linknya udah berada di Subjek. menontonnya. Karena ada predikat sama bolanya dari ada. Oke, tepuk tangan buat temennya.
Bisa kan? Udah? Sekarang kakak mau lanjut loh ngajak kalian buat main game yang ada di sebelah sana. Ayo, ini agak lebih susah loh daripada yang ini. Siap nggak? Tapi ini semuanya loh harus maju ke depan. Oke? Perhatikan ya cara mainnya. Jadi ini namanya game spin learn kincir kejutan. Nah, nanti cara mainnya adalah kita akan spin. Kita lihat angka berapa yang muncul. Oke, contohnya kakak ya. Bu Guru ambil nomor 11. Oke, sebentar. Nah, di sini Ibu dapat sebuah apa ini? Oke, sekarang Ibu akan membuat kalimat yang ada unsur dari gambar ini, yaitu kotak pensil. Oke. Nah, sekarang Ibu membuat kalimat yaitu nah, kan kita udah nih nulis kalimat yang kita buat sesuai dengan gambar ini. Nantinya kalimat ini akan kita identifikasi yang mana termasuk subjek, predikat, dan juga objek. Kalau dari kalimat yang dibuat ini, Indah termasuk ke dalam subjek. Membawa predikat. Kotak pensil. Oke, jadi cara mainnya kayak gitu. Oke, ngerti? Oke, sekarang nanti ditulis di sini ya. Siapa yang mau maju pertama? Ya, maju. Di spin dulu. Nomor berapa yang kelihatan? Jangan pakai sebelah, udah Ibu yang pakai. Nomor 10 pakai, ambil nomor 10-nya. Diambil itu semuanya. Nanti kamu ambil ya nomor 10. Nomor 10-nya. Enggak. Ada. Oke, dimasukin lagi. Tunjukin ke temennya kamu dapat gambar apa. Sekarang kamu buat kalimat yang ada unsur penghapusnya. Siap? Oke, coba dibaca. Oke, coba sekali identifikasi itu apa? Buat ini. Oke, coba dibaca sama-sama sama temennya. Apa bacanya? Edo menggunakan penghapus. Edo benar sebagai subjek? Menggunakan sebagai predikat? Menghapus sebagai objek? Oke, tepuk tangan buat temennya. Oke, pinter dia. Yuk, selanjutnya siapa lagi mau maju? Ya, oke, gantiannya. Berurut aja ya, nanti ke belakang. Jadi spin. Berberapa itu? Nomor 9 ya?
sekarang coba dibaca. Bani tidur di tempat tidur. Bani termasuk subjek, benar? Kalau tidur termasuk predikat, benar? Oke, kalau tempat tidur termasuk objek. Oke, benar. Tepuk tangan buat temannya. Oke, next. Di speed yang kencang aja. Ya. Nomor berapa? 21. Yang benar nomor 21. Nomor apa dapetnya? Sepatu. Sekarang yuk. Nih buat kalimatnya. Oke. Nah, sekarang coba sebutin tadi termasuk ke dalam Subjek. ya, memakai Pendidikan. sepatu. Objek. Oke, udah benar? Udah. Oke, kita angkat temennya. Ya, sekarang kita datang. Bikin. Berapa? Ganti aja. Spin lagi, spin lagi kan. 10 lagi spin. Berapa dulu? 19 atau 18? Ayo, ambil 18. Pasangin, ya. Nih, silakan. Coba disebutin. Ini termasuk apa? Coba. Termasuk subjek. Menggunakan termasuk predikat. Kita ada di termasuk objek. Oke, benar. Kita angkat temennya. Terima kasih. Yuk, terakhir. Satu nomor berapa? 15. Tadi ada yang 15 belum ya? Oh ya, benar. Udah ada saya nomor 15. Spin lagi. Spin lagi aja. Nomor 1 ya. Benar nomor 1 aja lagi. 21. 17. Nomor apa yang didapatnya? Kompor. Oke, coba kamu buat kata dengan kalimat dengan kata kompor itu. Oke, coba dibaca.
Jadi lagunya ini akan memudahkan kalian untuk mengingat apa itu subjek, predikat, dan juga objek. Namanya adalah lagu SPO. Nah, ini itu nanti pakai lirik lagu Anak Kambing Saya. Oke, contohnya kayak gini ya. Kamu boleh.
Nah, dan sebentar. Nih, ambil satu-satu. Perhatikan bagaimana cara kerjanya. Kok pensil kan? Oh ya, bapak pulpen nggak apa-apa. Diisi dulu pulpennya sebentar. Oke, ibu kasih tahu ya cara kerjanya. Di sini nanti kalian isi dulu nama kelompoknya. Oke? Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kelompok berapa? 2. Nah, ini sebelumnya ada kelompok kan? Nah, di sini nanti ada kalian akan diminta untuk menulis sebuah kalimat, melengkapi kalimat dan juga menyusun kalimat. Oke, ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti ibu kasih waktu. Nanti kalau udah selesai, kalian salah satu dari kelompoknya mempresentasikan ke depan. Paham? Paham? Udah siap? Oke, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi kerjain. Ya. Namanya pakai nama kelompok aja, pakai kelompok 1. Iya. Yang ini pakai kelompok 2. Oke. Semuanya harus bekerja sama. Nggak boleh satu orang aja yang kerja. Paham? Tahu aja kamu. Boleh. Yang penting kalian semuanya sama-sama kerjanya. Tapi belum kita disuruh buat bukan sederhana menggunakan suara anak tersebut. Bisa? Soalnya di sini dia bisa dimainkan. Nanti tinggal tulis saja kalimatnya. Tadi kan udah kan kita belajar menyusun kalimat, harusnya sih bisa ya ngerjain LKPD-nya. Boleh, kalau bisa kerjain kayak temen gitu boleh juga. Oh, sama kerja sama. Ini balik boleh. Kalau ada yang bingung nanti tanya ke ibu aja ya. Oke? Oke, silakan dikerjakan, waktunya udah dimulai dari sekarang. Yuk dimulai dikerjain. Ingat saling kerja sama ya, bantu-bantu temennya. Kerja sama. Udah, dibantu temennya. Nah, itu boleh bagi satu. Yuk, dibantu temennya. Ingat saling kerja sama. Dibantu temennya. Yuk, dibantu. Boleh dibantu temennya. Ya? Ya, ya, diskusi. Ingat
Ingat predikat. Predikat itu kata kerjanya. Coba diskusi dulu. Tadi apa aja? Predikat? Kan udah tuh tadi. Kalau ada penghapus sih suaranya boleh apa? Kata benda apa aja? Ini boleh kok pakai ini. Iya. Satu aja terwakil. Nah, coba maju. Dan kompornya udah selesai semuanya. Ayo. Oh iya, kalian udah identifikasi yang kalimat ininya? Nah, ini nanti tulis yang mana subjek, yang mana. Dua lagi satu, semangat sih kalau bisa. Itu ada satu. Udah selesai ya kalian ya? Berarti kalian yang duluan presentasi ya. Siapa yang presentasi? Kamu. Iya. Presentasiin aja apa aja yang kalian buat. Presentasiin. Selesai? Oke. Bisa? Mau Nah, siapa yang presentasi? Siapa? Sama tuh adek. Tulis secara presentasi. Di sini siapa yang presentasi? Oke, yuk. Kelompok pertama. Diperhatiin temennya ya. Nanti kalau misalnya temennya udah selesai presentasi, berikan tepuk apa? Tepuk good job. Udah tahu tepuk good job kan? Tadi kan udah tak ajarin itu. Yuk perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Ya, silakan presentasikan hasil kerjanya. Penny bermain handphone. Oke. Coba dijelaskan. Jadi termasuk Subjek bermain, predikat, handphone, objek. Oke, benar. Yang kedua, Siti bermain boneka.
karena mengenalnya termasuk subjek, mencuci termasuk predikat, piring termasuk objek. Ya, sesuai gambar kan? Ya. Ya. Jelasin kayak gitu. Karena sesuai gambar. Iya, ada gambar mencuci, C. sama ada gambar piring. Ya. Yang kedua, Budi menonton TV. Budi termasuk subjek, menonton termasuk predikat, TV termasuk objek. Oke. Karena ada gambar Udin dan menonton TV. Yang ketiga, ada dokter memberi obat. Dokter termasuk subjek, memberi termasuk predikat, obat termasuk objek. Karena ada foto dokter dan obat. Oke, benar. Yang terakhir, sebutin dulu dari yang masih acak jadi yang acak. Bola bermain Daniel. Jadi, Daniel bermain bola. oke, benar. Next. Besi, Daniel mengangkat besi. Bunga menyiram Claudia. Claudia menyiram bunga. Gitar bermain Auran. Auran bermain gitar. Benar? Oke, beri tepuk gojok untuk temannya. Tepuk gojok. G double O D J O B, good job, asik, good job, asik. Tepuk tangan. Makasih. Next, kelompok 2, ke maju. Nih, kenal dulu nama kelompoknya ya. Saya dari kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan dari LKP yang pertama. Di sini saya membuat kalimat pertama. Ayah menggunakan palu. Ayahnya sebagai subjek, menggunakan sebagai predikat, palu sebagai objek. Dani menendang bola. Dani sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola berarti objek. Ibu memasak sayur. Ibu berarti subjek, memasak berarti predikat, dan sayur artinya objek. Oke, benar. Kakak memetik jambu. Kakak berarti subjek, memetik berarti predikat, jambu subjek. Ayah mencuci baju. Ayah sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, baju sebagai objek. Oke, selanjutnya jelasin semuanya. Ada apa sebelum kalimatnya disusun? Ada macam di mana? Bola Bagaimana bola? bermain. Daniel Itu disusun jadi Daniel bermain bola. Daniel subjek, bermain predikat, bola objek. Besi Daniel mengangkat. Daniel mengangkat besi. Daniel sebagai subjek, mengangkat sebagai predikat, besi sebagai objek. Bunga menyiram Claudia menyiram bunga. Claudia berarti subjek, menyiram berarti predikat, bunga berarti objek. Kita bermain orang bermain gitar. Orang berarti subjek, bermain berarti predikat, gitar berarti objek. oke, next. Yang terakhir. Nina mencuci piring. Nina subjek, mencuci berarti predikat, piring berarti objek. Terus Denny menonton TV. Denny berarti subjek, menonton sebagai predikat, TV sebagai objek. Dokter memberi obat. Dokter sebagai subjek, memberi sebagai predikat, obat adalah objek. Oke, tepuk tangan buat temennya. Tepuk dulu, kasih tepuk. Good job. Gimana tuh good jobnya? 1, 2, 3, tepuk good job. G double O D J O B, good job, asik, good job, asik. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya ke ibu. Oke, terima kasih.
udah selesai? Udah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpul ke depan. Dikumpul di sini ya. Masih. Dikumpul. Masih. Dikerjakan sendiri. Sudah? Nih, kalau sudah dikumpul ke depan. Lagi satu orang ya. Sudah? Oke, sudah dikumpulkan ke depan. Oke, sekarang semuanya tenang.